Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita kembali pada jendela katekese Paroki Hati Kudus Yesus Jonggol. Pada saat ini kita akan membahas tentang AAP atau Aksi Advent Pembangunan tahun 2020 Keuskupan Bogor. Dan Keuskupan Bogor untuk Natal kali ini mengangkat sebuah tema besar, yaitu paradigma baru terhadap makanan. Paradigma baru terhadap makanan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, tema ini tentunya juga tidak terlepas dari apa yang saat ini dialami bukan hanya bangsa Indonesia, akan tetapi juga dunia, yaitu dengan pandemi COVID-19. Dan saking banyaknya yang terpapar, sampai acara-acara kebersamaan, baik itu acara sosial dan keagamaan, banyak yang terganggu. Ya, kita masih ingat bahwa baru kali ini atau tahun-tahun ini, bahwa mulai dari Minggu Palma sampai Paskah hanya bisa dirayakan tidak dengan langsung ke gereja, tapi melalui live streaming. Ini pasti sebetulnya sangat berbeda sekali kalau kita dalam artian perasaan, di dalam perayaan yang sebesar itu kita tidak bisa menghadiri, terutama di dalam perjamuan bersama-sama berjemaat di dalam gereja. Tapi kita justru diajak berlive streaming di rumah kita masing-masing. Memang ada satu kata sih, bahwa dengan COVID ini bukan setan yang menang, tetapi Tuhan yang menang. Kalau pertama-tama dikatakan, nih, dengan saya berikan COVID ini, maka gerejamu akan runtuh. Gerejamu tidak akan ada yang datang di gereja. Tapi ternyata itu bukan seperti itu. Bahwa gereja masih ada, karena gereja adalah paguyuban orang beriman. Kalau masalah tempat, sekarang tempatnya bukan hanya di satu tempat, tapi justru orang diajak kembali kepada basicnya, yaitu gereja yang kecil. Gereja yang kecil adalah gereja yang ada di dalam keluarga. Ini. Yang dahulunya mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa kita itu rasanya nggak punya waktu, ya, nggak punya waktu untuk bersama keluarga, lalu juga bersama keluarga itu juga dalam artian beribadah, enggak ada kelihatannya. Kita selalu disibukkan. Nah, dengan adanya COVID ini, orang mulai merasakan, ya, saya tidak bisa bersama-sama ke gereja, akan tetapi saya masih bisa bersama keluarga, meskipun tidak dengan fisik menerima tubuh Kristus, tetapi secara rohani kita disegarkan oleh Kristus. Ya, ini. Jadi virus ini sebetulnya tidak merusak dari iman kita, tergantung daripada kita. Bahkan justru dengan pandemi ini kita diajak untuk introspeksi diri di dalam diri kita pribadi maupun di dalam keluarga. Hanya yang menjadi pertanyaan, Tuhan itu kan Maha Rahim, tapi ngapa kok virus ini rasa-rasanya kok selalu merajalela, semakin hari semakin banyak. Ada apa di balik semuanya ini? Ini ya. Jadi mungkin pertanyaan kita ini bukan pertanyaan untuk melemahkan kita, tapi justru kita ingin menggali, merenungkan bahwa kasih Tuhan akan kita temukan di mana sih dengan segala peristiwa ini. Ya. Jawaban berikut ini kelihatannya juga memang belum memuaskan, namun setidaknya saya berharap ini bisa membawa ke dalam sebuah kesadaran baru. Saya akan melihatnya melalui dari kutipan-kutipan kitab suci sehingga kita mempunyai pendukung. Kita lihat coba Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 4a.
dunia bukan hanya soal manusia sebetulnya. Jadi dalam tata penciptaan, karena di ayat-ayat itu isinya adalah tentang penciptaan, Tuhan menciptakan segalanya ini. Lalu orang mengatakan bahwa menjadi sentrumnya, menjadi sentralnya itu adalah manusia. Sebetulnya bukan. Bahwa Allah menciptakan bukan pertama-tama manusia, tapi Allah menciptakan adalah Allah yang menciptakan. Ini, ya. Dan semua yang diciptakan Allah adalah baik. Ini, semua yang diciptakan Allah adalah baik. Hanya kemudian kalau Allah memang harus memberikan fokus kepada manusia, karena manusia diciptakan secitra dengan beliaunya, secitra dengan Allah. Tapi bahwa penciptaan tidak hanya tersenter kepada manusia. Ciptaan adalah proses. Ya. Jadi penciptaan adalah sebuah proses. Satu dengan yang lain selalu berhubungan, selalu berkaitan. Ini. Lalu Kejadian bab 2 ayat 4b sampai 25, di situ mau mengatakan bahwa Tuhan membuat Taman Eden, ya, membuat Taman Eden ini diciptakan lebih dahulu. Taman ini diciptakan dahulu sebelum apa? Sebelum membuat manusia. Ini juga menjadi sebuah proses. Ya. Untuk nanti manusia ditempatkan di mana, Allah sudah menyiapkan tempatnya terlebih dahulu. Ini proses. Ya. Jadi bahwa secara keseluruhan, bahwa di dalam tata penciptaan ini, semuanya adalah proses. Ya. Itu. Dari proses tersebut sebenarnya bahwa dapat disimpulkan penciptaan bukanlah produk final. Penciptaan bukan produk final, melainkan produk yang dinamis. Ya, produk yang dinamis, yang mungkin akan selalu berubah, yang mungkin akan selalu terjadi pergeseran-pergeseran. Maka kita bisa menyikapi saat ini bagaimana tentang virus ini, ya, yang juga membimbing kita pada sebuah proses kesadaran baru, ya, pada proses kesadaran baru, bahwa dengan pandemi ini, dengan saat ini kita itu banyak waktu yang luang, kita harus mengurung diri di rumah, lalu dengan waktu yang banyak ini, kita diharapkan bisa lebih dekat dengan Tuhan. Seperti yang kata-kata tadi saya pernah mengatakan, ya bahwa sebelumnya kita itu disibukkan dengan segala aktivitas, pada saat COVID ini kita diajak untuk berenung. Ya. Kita merenungkan, kita merefleksikan diri, bagaimana sih hubunganku, aku dengan diriku, aku dengan keluargaku, aku dengan orang lain. Ini, ya. Jadi hubungan-hubungan ini harus kita refleksikan pada saat ini, mumpung saat ini kita mempunyai waktu yang luang, mempunyai waktu yang banyak. Ya. Timbul juga sebuah kesadaran akan kepekaan dengan orang lain yang karena terdampak COVID kita bisa saling berbagi. Ya, salah satunya adalah berbagi makanan. Ini, ya, salah satunya berbagi makanan. Kalau mungkin di daerah sini di Citra ini ada klaster-klaster. Nah, satu klaster apabila ada satu warga yang sakit, bukan hanya dari pihak gereja, bukan hanya dari pihak lingkungan yang ada, bahkan di tingkat-tingkat RT pun sudah mempunyai kesadaran untuk memberikan bantuan. Yang paling utama adalah makanan. Ya. Makanan kepada orang yang memang secara khusus mengisolasi diri. Ini. Orang lain aja, ya, orang lain aja itu sudah berproses sampai di situ. Apakah kita yang katanya adalah murid Kristus, Kristus adalah yang cinta kasih, tidak sampai di situ. Ini. Jangan sampai nanti begitu ada warga kita, warga Katolik yang kena, langsung datang ke gereja mengatakan ada saudara kita yang kena COVID. Apakah gereja bisa membantu? Sebetulnya terbalik, ya. Sebetulnya terbalik. Jangan langsung ke gereja atau langsung ke paroki, akan tetapi silahkan dari warga lingkungan sendiri berkomunikasi. Mungkin ada yang berrela hati untuk selalu memberikan makanan kepada orang yang terdampak tersebut dan yang harus mengisolasi diri. Ini.
Ya. Jadi jangan pertama-tama meminta kepada paroki, tapi usahakanlah syukur kita sendiri bisa memberi. Kalau nggak bisa, kita bisa memberitahukan itu kepada lingkungan kita. Ini, ya, ini. Orang Katolik sudah terkenal dengan rasa bela rasa dan kasih. Ini. Kalau kita bisa mengasihi orang lain, memang itu bukan suatu yang hebat. Ini. Saya mengatakan itu bukan yang hebat. Ya. Kalau kita berbuat baik, itu adalah kewajiban kita. Dan kita memang harus seperti itu. Ya, kalau kita berbuat baik. Tetapi kalau kita berbuat jahat, itu baru luar biasa. Ya, itu baru luar biasa. Orang Katolik kok jahat, itu luar biasa. Tapi kalau orang Katolik kok baik, itu sebetulnya biasa-biasa saja. Karena teladan Yesus pun adalah seperti itu. Kita diajak menjadi orang yang baik. Ya, seperti itu. Nah, maka sangat pas kalau terutama Keuskupan Bogor itu mengangkat tema AAP adalah Natal sebagai paradigma baru terhadap makanan. Habitus baru, kebiasaan baru terhadap makanan. Nah, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan paradigma? Ya, secara etimologis, kata paradigma itu berasal dari kata para, yang artinya di sebelah atau di samping. Dan digma, yang artinya adalah teladan atau model. Ya, teladan atau model. Ini. Sedangkan secara terminologi, kata paradigma diartikan sebagai sebuah cara pandang baru, ya, atau kerangka pikir yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran atau sudut pandang dan secara umum berupa cara-cara untuk menjabarkan, untuk menjelaskan berbagai macam masalah dunia yang nyata, yang tentunya sangat rumit ini. Ya, ini menjadi sebuah cara baru, cara pandang baru bagaimana manusia dihadapkan pada makanan. Ini. Jadi paradigma adalah sesuatu cara pandang baru dari kita terhadap sesuatu itu. Ada satu kata yang penting ya, ada satu kata yang penting di sini bahwa orang lapar tidak pernah melihat makanan buruk. Kan sandang, papan adalah kebutuhan pokok primer manusia. Ini. Tapi yang pertama-tama adalah makanan. Orang tidak berpakaian, orang tidak punya rumah, asal masih bisa makan, masih bisa hidup. Kedinginan, iya. Kehujanan, oke. Ini. Tapi sudah kedinginan, kehujanan, tidak punya makan, nah itu sudahlah, selesai. Itu ya. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, pertama-tama yang menjadi kebutuhan manusia adalah makanan. Ya. Setelah makanan, kemudian pakaian, kemudian papan. Maka kalau ada orang yang sampai membuang makanan, ini merupakan sebuah kejahatan yang melawan orang miskin dan juga melawan orang yang kelaparan. Ya, ini. Jadi sementara yang lainnya itu banyak makan, berlimpah-limpah sampai menjadi sampah-sampah, tapi juga di sisi lain banyak orang yang kelaparan. Ironis sekali seperti itu ya. Nah, ini. Kenapa bisa banyak sampah terutama dalam makanan ini? Ini juga paling tidak budaya mempengaruhi di dalamnya. Dalam budaya kita banyak hal kita genapi dengan makan bersama. Kalau belum ada makanan kelihatannya kok belum afdol, seperti begitu loh. Di dalam budaya Jawa ya, saya mengatakan budaya Jawa, itu ketika di sebuah perjamuan, lalu kok makan di piringnya itu sampai habis, maka orang lain akan mengatakan, waduh, orang ini di rumah nggak pernah makan enak ini. Ada kata-kata yang seperti itu. Nah, paradigma baru itu harus kita hilangkan. Karena apa? Dengan kita menyisakan itu, ya, dengan kita menyisakan itu, berarti banyak orang yang juga kelaparan. Ini. Nah, di situ kita nanti akan diajak melihat bagaimana caranya supaya makanan itu tidak menjadi sisa. Ini. Ya, jadi kita diajak
untuk berbuat lebih baik. Atau mungkin juga budaya-budaya yang lain, makanan menjadi satu hal yang penting, terutama di dalam pertemuan-pertemuan ini. Apakah ini buruk? Tidak, ini adalah baik. Tetapi apa? Jangan menjadi sikap hedonisme. Hedonisme itu apa? Hedonisme itu sebetulnya itu budaya dari barat sana ya, yang dulu dan notabene di sana secara ekonomis sudah lebih baik, sudah bagus ya. Di sana ketika orang kaya itu sedang pesta, mereka makan minum sepuasnya, setelah makan kenyang, dia masih ingin makan lagi, tapi perut sudah enggak mampu. Maka apa yang terjadi? Mereka masuk ke kamar mandi, lalu dari mulutnya itu disogok dengan bulu, ya, bulu ayam atau bulu apa begitu disogok supaya apa? Supaya muntah. Ini. Lalu setelah muntah, berisikan, lalu dia menuju ke tempat meja lagi, makan lagi sampai kenyang lagi. Dia hanya menunjukkan apa? Dia mau makan sebanyak-banyaknya. Dia bisa makan bahwa makanan ini untuk aku, untuk aku. Akhirnya apa? Ego diri. Ini yang dimaksud dengan hedonisme, ya, dengan hedonisme. Jadi orang hanya mementingkan dirinya sendiri, terutama di dalam hal makanan. Maka hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Paus Fransiskus ini mengingatkan kepada FEBA, Federasi Bank untuk Makanan Eropa ya. Ini pada tanggal 18 Mei 2019 ini. Beliau mengatakan bertempur melawan momok kelaparan yang mengerikan. Ini berarti juga melawan sampah. Sampah makanan terutama ya. Nih ya. Sampah mengungkapkan ketidakpedulian. Jadi kalau kita makan nyampah, berarti kita tidak peduli. Pemborosan adalah bentuk pembuangan yang paling kasar, yang paling kejam. Ujar Bapak Paus, seperti yang dilansir di catholicherald.co.uk 19 Mei 2019. Juga Bapak Fransiskus melanjutkan, yaitu bahwa membuang makanan berarti membuang orang miskin. Ya, membuang makanan berarti membuang orang miskin. Paus Fransiskus melanjutkan, terutama untuk bank makanan, haruslah pandai mengambil limbah yang dilemparkan ke dalam lingkaran setan, mengatakan dengan keras ya. Ini, jadi bank makanan itu harus bisa mengolah dari lingkaran setan yang seperti itu dan memprosesnya ke dalam kebajikan sebagai gantinya. Ini. Lingkaran setan menjadi sebuah kebajikan. Apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan sampah makanan? Ayo kita sekarang melihat tentang sampah makanan. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, Food and Agriculture Organization (FAO), sampah makanan adalah makanan yang hilang, yang ditunjukkan oleh adanya penurunan berat atau penurunan kualitas makanan yang terjadi pada setiap mata rantai pasokan makanan. Rantai pasokan makanan terdiri atas rantai produksi bahan pangan, yaitu kegiatan pasca panen, penyimpanan, pemrosesan, dan yang kedua adalah konsumen akhir. Makanan yang hilang pada mata rantai produksi bahan pangan, ya, kegiatan pasca panen misalnya, penyimpanan dan pemborosan, ini disebut sebagai kehilangan makanan, ya, kehilangan makanan pada mata rantai itu. Ini ya, atau mungkin secara asingnya dikatakan food loss, ya. Sementara itu makanan yang hilang pada mata rantai akhir pada pasokan makanan, yaitu pada konsumen akhir, disebut sebagai sampah makanan atau dikatakan sebagai waste. Jadi ada food loss, ini pada proses produksi dan sebagainya, lalu pada akhir, yaitu pada konsumen, ini disebut sebagai waste, ya, sampah makanan. Sangat mengejutkan sekali,
menurut FAO, pemasok sampah makanan terbesar adalah Eropa. Eropa, ini paling besar. Yang kedua adalah Amerika Latin. Jadi ada sekitar 1,3 miliar ton. Ya, miliar ton. Sama dengan kalau ini diuangkan 1 triliun dolar. Atau sama dengan bisa memberi makan untuk 800.000 orang. 800.000 orang. Ini berarti juga mungkin sekitar 30% dari produk pangan dunia. Luar biasa sekali orang Eropa ini untuk membuang sampah ini. Sampah ini sampah makanan. Ya. Ini besar sekali. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Indonesia itu hebat. Nomor 2 untuk penyampah makanan ini. Ya. Nomor 2, ya kalau ini sih bukan hebat sih, sebetulnya memalukan juga ya sebetulnya ya ini. Jadi Indonesia menempati peringkat kedua. Menurut Max Mulder, perwakilan dari FAO, Indonesia ada sekitar 13 juta ton per tahun. Ya. 13 juta ton per tahun. Ini sama dengan kalau kita membandingkan dengan Tugu Monas, 15 berat Monas. 15 kali berat Monas. Jadi 13 juta ton itu sama dengan kalau kita mungkin dibuat perbandingan, bukan 15 ya, 500 ya kita. 500 berat Tugu Monas. 500 kali berat Tugu Monas. Ini. 500 dijejer Tugu Monas baru bisa menyampai. Ini Indonesia, luar biasa sekali, banyak banget untuk sampah makanan ini, ya. Jadi sisa makanan yang seperti itu ini juga menyumbangkan emisi CO2 sekitar 4,4 gigaton per tahun untuk dunia ya ini ya. Ini 4,4 gigaton per tahun. Jadi alam juga mengalami pencemaran, di samping itu juga menghilangkan hak-haknya untuk orang miskin. Jadi sampah makanan saat ini juga termasuk sudah memprihatinkan, di samping dengan sampah-sampah plastik. Makanan pun juga memprihatinkan. Makanan memiliki aspek moral, aspek sosial, dan juga aspek rohani. Mungkin kalau mau kita bandingkan, itu Kejadian bab 2 ayat 16 sampai bab 3 ayat 17, yaitu tentang dampak kedosaan manusia. Ini tentang cerita tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu berdosa karena apa? Ya karena melihat makanan tadi, ya, melihat makanan apa? Yang disebut sebagai buah pengertian baik dan benar, yang digambarkan sebagai sebuah makanan. Hawa akan menanggung sakit yang luar biasa ketika dia melahirkan. Karena apa? Karena makanan, karena kedosaannya. Demikian juga dengan Adam, akan berjerih payah seumur hidup untuk mengais rezeki. Karena makanan. Dulu Adam dan Hawa hidup dengan enak di Taman Eden, banyak berlimpah susu dan madu, makanan banyak. Tapi dengan kedosaannya yang ingin mencamai Tuhan, yaitu dia memakan yang namanya buah pengetahuan. Ini. Akhirnya apa? Mereka diusir dari Taman Eden. Mereka diusir dari Taman Eden. Nah, dari cerita ini, pertama-tama terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang dengan makan buah itu. Ya. Maksudnya apa? Adam dan Hawa mulai muncul kesadaran akan dosanya. Ya. Muncul kesadaran akan dosanya. Dan yang kedua adalah dampak rohaninya, adalah pengusiran dari Taman Eden. Nah, pengusiran dari Taman Eden ini berarti hubungan antara Allah dan manusia telah dihancurkan oleh karena dosa manusia. Jadi makanan bukan hanya sekedar memuaskan aspek kedagingan, ya, kedagingan hedonisme tadi, tapi juga harus di sini mempertimbangkan aspek moral, sosial,
dan juga aspek rohaninya. Ya. Jadi aspek kerohanian itu. Mari kita melihat makanan ini sebagai anugerah Allah, terutama kita melihatnya dari perikop-perikop kitab suci. Ada banyak sekali dalam perikop kitab suci, namun juga saya hanya mengambil beberapa yang penting aja. Misalnya dari Perjanjian Lama, Kejadian 18 ayat 1 sampai 8. Itu cerita tentang Adam memberi makan 3 orang yang ternyata adalah malaikat. Lalu akhirnya mendapatkan berkat anak. Kejadian bab 19 ayat 23, itu tentang Lot yang memberi makan 2 malaikat di dekat gerbang Sodom. Ini malaikat ini akan nantinya memberikan peringatan kepada Lot akan kehancuran Sodom ini. Nah, dari 2 cerita ini menunjukkan bahwa makanan bisa menambahkan sahabat dan juga merasakan kehadiran Allah. Ya, baik Abraham maupun Lot merasakan yang seperti itu. Ada tambah sahabat sekaligus merasakan kehadiran Allah. Kejadian bab 27 ayat 4. Ini tentang Iskak, ya. Iskak tentang persembahan Yakub dan Esau itu. Jadi Iskak minta makanan yang lezat untuk memberikan berkat kepada Esau. Ini, tapi Yakub nguping. Akhirnya apa? Yakub mendahului untuk menyediakan makanan yang dikehendaki oleh Iskak. Lalu Yakub diberkati oleh Iskak. Nah, dari cerita ini, makanan juga menjadi lambang berkat. Keluaran 16, ya, Keluaran 16. Allah memberi mana di padang gurun ini, ya, menandakan kehadiran dan anugerah Allah bagi bangsa Israel. Keluaran bab 24 ayat 9 sampai 11. Makanan adalah sarana hubungan persekutuan dengan Allah dan masih banyak lagi, ya. Itu. Dan di dalam Perjanjian Baru ada makanan yaitu hubungannya dengan Sakius yang mengajak Yesus untuk mampir ke rumahnya. Yesus dijamu dengan makanan. Gitu. Terus menjelang wafatnya, itu pada hari Kamis Putih, ini juga acaranya adalah acara makan-makan juga. Yesus bersama para muridnya, ya, Yesus dengan para muridnya mengadakan perjamuan malam terakhir. Ini. Lalu sekarang setelah kita melihat dari segi itu, lalu kita mencoba sekarang melihat bahwa Natal adalah sebuah paradigma baru. Natal adalah sebuah paradigma baru. Paradigma baru ini adalah sebuah perlakuan baru terhadap makanan. Ya, terhadap makanan. Dan ini akan menunjukkan betapa kasih kita kepada Allah. Kalau kita menghormati makanan, karena makanan ini yang memberikan adalah Allah, kita juga bisa menghormati Allah. Kalau kita memperlakukan makanan itu juga dengan sebaiknya. Ya. Maka di sini kita dituntut untuk memperlakukan makanan sesuai dengan paradigma tersebut. Ya. Dengan perlakuan-perlakuan tersebut. Setidaknya ada 13 ya. 13 tip untuk perlakuan makanan. Pertama, belanja dengan bijak. Jangan asal kelihatan langsung dibeli. Ini tidak, tapi kita harus bijak-bijak di dalam belanja. Beli buah dan sayur yang segar. Karena kalau kita beli buah atau sayur yang sudah hampir layu, busuk dan sebagainya, itu akhirnya tidak awet, gitu loh ya. Tidak awet, akhirnya apa? Kebuang. Ini ya, kebuang. Maka kita harus memilih buah atau sayur yang segar. Pelajari kapan makanan itu tidak layak konsumsi. Itu sangat penting. Jadi ada in out-nya. Jadi first in, first out gitu. Jadi makanan yang pertama kali datang akan dimakan duluan, nanti menyusul yang makanan yang datang berikutnya. Cek isi kulkas yang masih apa sebelum kita belanja, sehingga kita hanya menambahkan saja. Karena kalau kita banyak belanja, kulkas tidak cukup, ya udah, akhirnya nanti disimpan di luar busuk. Ini. Juga gunakan freezer.
dibuat es, ya. Makanan dibuat es itu akan menjadi lebih awet kalau ada. Kalau enggak ada, ya udah kita beli secukupnya saja, ya, beli secukupnya. Minta porsi yang lebih kecil kalau kita makan, ya. Kalau kita makan di warung atau mungkin di restoran atau apa, makanan yang kira-kira kita bisa menghabiskan, ini ya, kita bisa menghabiskan. Juga menyimpan sisa makanan. Menyimpan sisa makanan. Maksud saya begini, makanan memang bisa kita simpan ya. Makanan kita simpan di almari, makanan yang sudah matang kita simpan di almari. Tapi kita tidak memanasin dulu, langsung kita simpan aja, ya besoknya busuk. Tapi kita perlakukan makanan yang kita simpan ini sehingga awet dan besok masih kita bisa makan kembali. Mengambil makanan yang secukupnya, lalu menyimpan makanan dengan cermat, lalu menggunakan ada mungkin aplikasi yang membantu untuk memanfaatkan makanan. Jadi makanan ini masuknya kapan, harus dimakan kapan, paling lambat kapan, itu kelihatannya sudah ada aplikasinya seperti itu. Mengolah kembali makanan, mengubah sampah makanan menjadi kompos, ini ya, dan donasi makanan. Nah, paling tidak mengolah kembali makanan, itu yang seperti saya katakan tadi, menghangatkan makanan, itu hal yang sepele tapi luar biasa sekali, karena dengan makanan itu masih bisa kita makan lagi, masih kita bisa manfaatkan lagi. Lalu juga mendonasikan makanan, ini Garda ya, Garda Makan di Surabaya itu sudah memberikan contoh itu ya. Jadi orang yang punya hajat keluarga, lalu di situ sudah menyediakan makanan banyak, tidak habis, akhirnya dari Garda ini akan menjemput makanan itu dan kemudian apa? Akan diberikan kepada orang yang membutuhkan secara cuma-cuma, secara gratis. Jadi makanan itu tidak mubazir, tapi bisa dimanfaatkan ya. Yang berlebih bisa untuk orang miskin. Dan juga mengolah kembali makanan sampah menjadi kompos. Ya, menjadi kompos. Itu sudah banyak sekali. Mungkin juga bisa, kalaupun untuk tidak kompos, masih bisa kita berikan untuk misalnya peternakan atau apa. Asalkan itu masih layak untuk peternakan itu. Jangan sampai dengan makanan itu nanti hewannya mati. Malah rugi kita gitu loh ya. Jadi harus kita pilih dan pilah mana yang masih bisa, mana yang nanti akan dibuat kompos. Itu. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, mungkin secara sederhana ini yang menjadi pengantar, terutama di dalam AAP tahun 2020. Jadi betapa makanan itu yang diberikan kita ini oleh Tuhan itu luar biasa sekali. Allah telah memberikan makanan. Bahkan di dalam doa Bapa kami itu dikatakan, berilah kami roti pada hari ini. Ini rumus aslinya atau teks aslinya. Berikanlah kami roti pada hari ini. Maksudnya apa? Berikanlah kami rezeki ini yang cukup untuk hari ini. Tapi Tuhan luar biasa memberi kita lebih. Bukan hari ini, hanya hari ini, tapi hari ini kita dapat roti, dapat untuk makan, masih bisa beli kulkas, masih bisa beli HP, masih bisa, oke, berlebih yang diberikan Allah kepada kita. Ini. Maka harus kita menjadikan sebuah pujian, ya. Jangan sampai makanan yang diberikan Tuhan ini menjadi sia-sia. Mulai saat ini menjadi paradigma baru, menjadi habitus baru, memperlakukan makanan secara lebih baik. Demikian Bapak Ibu, kita akan ketemu kembali pada kesempatan yang lain. Terima kasih.